Tetapi untuk keluarga yang besar tentu dibutuhkan water heater yang berkapasitas lebih besar. Kemudian dia merinci lagi gitu kan, kapasitas besar disepakati, kami mohon dengan hormat mengganti 30 unit water dengan 20 unit water, jadi lebih rinci ya. Kemudian yang selanjutnya ditutup dengan pernyataan, jadi terima kasih gitu kan, antar pertimbangan persoalan saya mengharap laporan kemajuan, seperti itu. Jadi surat klaim atau surat klaim. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Masih ada? Absen dulu nih, absennya di bisik ya, absennya di bisik. Oke, Mbak Ika. Oke, lanjut. Satunya, Mbak Zien tadi masih ke belakang ya? Ada Mbak Si, ini Mbak Zien. Mbak Ana mana sih? Mbak Ana nggak bisa ya? Belum bisa. Oh alah. Koala seperti biasa ya di bus pasti. Boleh. Oke, monggo. Oke, jadi yang selanjutnya adalah surat rutin tentang kredit gitu ya. Surat rutin tentang kredit. Jadi memang karena bisnis seperti itu kan, kalau bisnis itu tidak melulu semuanya harus dibayar lunas. Jadi memang kebanyakan ketika kita beli sesuatu, biasanya apalagi kalau kita toko seperti itu ya, jadi kita barang datang duluan, bayarnya terakhir. Nah itu seperti itu, nanti biasa ada surat kredit. Jadi informasi surat kredit itu biasa dalam bentuk elektronik atau surat. Nah hal dalam surat rutin tentang kredit seperti itu, jadi sama gitu ya, dijelaskan permintaan di bagian awal seperti itu. Jadi ini banyak ya yang menggunakan disampaikannya di bagian awal gitu, supaya apa sih sebenarnya, karena memang surat itu tujuannya itu kan memang kita paling tidak itu langsung to the point ya, langsung ke sasaran seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu pastikan, ini maaf ya, penerima ya, pastikan penerima surat bahwa informasinya akan dijaga gitu secara konfidensial. Jadi bagaimana supaya penerima surat itu, pastikan bahwa penerima surat itu informasinya akan dijaga gitu kan. Kemudian yang ketiga itu menguraikan informasi yang diminta. Yang keempat seperti biasa ini tutup baca ucapan terima kasih ya. Ini ada contoh di 8.13 seperti itu. Di 8.13 yaitu kan permintaan informasi kredit ya. Ini ada contohnya ya, nanti teman-teman seperti ini ya. Ini misalkan langsung permintaan ya, sudilah kiranya memberikan informasi kepada PT ini, informasi akan gunakan untuk memasarkan produk kami gitu. Jadi ini adalah sebuah permintaan gitu ya. Terus kemudian di sini memastikan informasi, ini kan setiap masa penjualan kredit seperti apa, perpanjangan kredit seperti apa gitu kan. Ini juga menginformasikan urangan informasi yang diminta seperti itu. Terus selanjutnya, jadi surat tadi ya, jadi ada surat apa tadi, ada surat klaim ya, ada surat klaim, ada surat kredit ya. Jadi itu yang umum biasa di surat untuk kegiatan bisnis ya, proses korespondensi di bisnisnya. Nah ini surat order atau pesanan pasti ya. Jadi karena kita ini adalah seorang pengusaha seperti itu misalkan, jadi kita pasti ada surat order atau pesanan. Jadi kalau kita bikin surat order atau pesanan itu, jadi kita harus menunjukkan gitu ya, menunjukkan order pesanan di awal seperti apa, seperti kata-kata mohon dikirim gitu kan, saya memesan gitu kan. Kita lihat ya langsung di contohnya seperti itu di 8.15. semuanya pada buka buku ya nih. Ya oke. 8.15 sekarang. Mungkin ini ngajarnya agak ngebut-ngebut gimana gitu ya, semuanya pada pegangan ya,
pakai seat beltnya. Tapi jangan lupa listening ya. Dua modul masalahnya. pakai pakai seat belt. Pakai seat belt ini berarti naik apa ya, skuter apa naik apa enggak itu. Ini ya, jangan lupa listening ya, jangan hearing ya, nanti kalau hearing ngantuk nanti, ini udah malam. Oke? Yuk semangat. Jadi gini. Aku jadi ketawa sendiri nih. Jadi kita perlu ya untuk surat order atau pesanan, seperti apa sih kayak gitu kan, pesanan gitu. Nah, kita untuk surat order atau pesanan ya sama gitu ya, kita gunakan pesanan dari awal. Jadi kita menggunakan pesanan di awal, bagian awal seperti itu. Nah, di contoh 8.15 ya kan, ini mohon dikirimkan ya kan, dengan menggunakan kapal laut barang-barang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu B ya, cantumkan pula rencana pembayaran. Jangan ngantuk-ngantuk GC ya, jangan hearing juga, ayo bangun. Kemudian yang kedua itu tata cara pembayaran. Bagaimana dicantumkan tuh tata cara pembayaran? Ayo, di buku itu berapa tuh Mbak Ika, ceknya sebesar berapa tuh? Tes aku sekarang. Mbak Ika, di buku, di contoh jumlah ceknya berapa US dollar? Ini pasti nyari-nyari masih ini. Iya, sedikit ngantuk, pinter. Iya betul loh Mbak, sebenarnya salah tulis mungkin. Iya betul, 23. Ya jadi itu 23 ya, jadi seperti itu sebenarnya nggak penting, saya cuma mau ngecek. Halo Mbak Ana, selamat datang. Mbak Ana pakai Skype juga ya, tolong dikasih tahu Mbak Ana harus pakai Skype juga untuk dengarkan ya. Kita lanjut ya. Oke ya Mbak Ana, kita ininya pakai Skype ya untuk mendengarkan. Mbak Ika rek gak sengaja dipegang, wis di pikiran. Yaudah lanjut ya. Oke, jadi jangan lupa ya, kalau surat-surat pasti ditutup secara baik gitu. Nah, selanjutnya ada surat khusus dan surat siaran press. Salah press. Mbak Ana, tolong Mbak Ana dikasih tahu tuh. Oke, kasih tahu tuh Mbak Ana. Nggak emang, nggak, karena emang goro-goro nggak denger, nggak ada cinta, makanya pakai Skype, maaf ya. Oke. Jadi kita double. Tak minum bentar ya. Ono kita ya. Ada nggak ya ini nanti suaranya? Halo? Ada kemarin? Ada ya? Aman ya? Insya Allah.